haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar Duta Kencana yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari yang baik ini kita berada di hari Sabtu yang kedua di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita masuk sudah alhamdulillah ini jalan hari ke-10 ya Pak ya. 10 sebagai fase pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 10 hari yang kita lakukan ini semuanya dinilai dan diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita terus disehatkan, dipanjangkan umur dalam kondisi sehat, baik, berkah, sehingga bisa menuntaskan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini. Bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun azimatun alaman aqdarahullahu alaihi. Orang yang dihidupkan di bulan Ramadan ini adalah orang yang diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun azimah. Jadi orang yang dihidupkan masuk Ramadan ini adalah orang yang diberikan anugerah yang sangat agung. Nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu alaihi haditsun salasah allati ustushida isnani minhu thumma mata salisun ala firasi ba'dahu. Beliau berdalil dengan satu hadis terkait dengan adanya 3 sahabat Nabi yang disebut dengan sahabat karib. Sahabat karib itu kalau bahasa sekarangnya besti lah, betul ya. Besti, soulmate, yang kemana-mana nggak bisa dipisahin orang itu. Jadi kalau 2 orang sedang berjihad, yang satunya pasti ikut. Kalau yang satu ada di majelis Rasul, yang 2-nya juga pasti ikut. Pokoknya 3 orang ini dalam kebaikan selalu bersama-sama. Nah, suatu saat mereka ini berjihad bertiga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam jihad ini ustushida isnani minhum. 2 orang gugur, terbunuh ketika berjihad bersama Rasul. Tetapi yang satunya selamat sampai diberikan hidup 1 tahun kemudian. Kemudian summa mata salisu ala firasihi ba'dahuma. Yang ketiganya ini dikasih kesempatan hidup sampai 1 tahun kemudian. Tsumma mata ala firasihi ba'dahu. Kemudian meninggalnya di atas tempat tidurnya. Jadi yang 2 meninggalnya di mana, Pak? Ketika sedang berjihad bersama Nabi, sahabat yang satunya selamat, kemudian 1 tahun kemudian meninggal di mana? Di atas tempat tidurnya. Fara'i fil manami sabiqon lahuma. Ada sahabat yang bermimpi tentang 3 orang ini yang meninggal belakangan, dan itu pun di atas tempat tidurnya, ternyata masuk surga lebih dulu daripada yang 2. Masuk surganya lebih dulu daripada yang 2 yang meninggalnya di jalan Allah. Menurut akal kita kira-kira yang masuk surga harusnya yang mana, yang duluan? Yang berjihad. Udah duluan meninggalnya kan dia jalan udah duluan. Yang kedua meninggalnya di atas ketika sedang berjihad. Kemudian dia bingung. Sahabat ini dalam mimpi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menceritakan tentang cerita ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa kata Rasul? Alaysa shalla ba'dahuma kada wa kada salat. Wa adraka Ramadan fasoma. Bukankah dengan dipanjangkannya umur dia memperbanyak sholat,
kemudian Allah kasih kesempatan masuk Ramadan, dia berpuasa dan beribadah di Ramadan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata Nabi, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi, sesungguhnya jarak antara yang satu meninggal di atas tempat tidur dengan dua orang sahabatnya yang meninggal di medan jihad di sorga seperti jarak antara langit dan bumi di antara keduanya. Jadi yang lebih mulia yang mana kira-kira? Yang meninggal belakangan, dan itu pun di atas apanya? Tempat tidurnya. Hadis ini sahih oleh para ulama hadis, dipandang sahih. Bahkan Albani juga mensahihkan tentang hadis ini. Jadi ternyata yang dijadikan dalil oleh Ibnu Rajab, ya, orang yang diberikan kesempatan hidup Ramadan sampai begitu, sampai dia mengalahkan gitu loh, ya, orang yang berjihad di jalan Allah ketika dikasih kesempatan. Makanya wajar kalau para sahabat Nabi itu, kata Mu'alla bin Fadl, yad'unallaha sittata asyurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka minta kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar dihidupkan, disehatkan, disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena nikmatun azimatun, nikmat yang besar, yang luar biasa dahsyat. Dan ini salah satunya yang menyebabkan umat Rasulullah itu, Pak, paling belakangan hidup dan meninggalnya, tapi paling duluan masuk surganya. Bayangkan umat Nabi Adam jarak dengan kita berapa tahun, Pak, kira-kira? Nabi Nuh dengan kita kan jaraknya kan ribuan tahun. Orang Nabi terakhir sebelum Rasulullah, Nabi Isa aja jarak dengan Rasulullah saja berapa tahun? 600 tahun. Kemudian dengan kita sudah 1400, tapi masuk surga paling duluan gitu. Antri di masarnya paling duluan karena dia punya Ramadan. Ini dasarnya Ramadan. Maka kita akan bahas sedikit tentang Ramadan ini supaya kita bisa menikmati, supaya kita bisa menghayati. Karena kata Profesor Syariati, jika kita ingin menikmati suatu ibadah itu, salah satunya adalah dengan cara memahami hakikat, makna, filosofis dari ibadah yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita ingin menikmati haji, ya, pahami filosofis dan hakikat dari setiap gerakan haji. Pahami tentang hakikat tawafnya, hakikat sa'inya, hakikat jumrohnya. Begitu kata Profesor Ali Syariati. Yaitu dalam buku beliau itu dijelaskan tentang gimana cara menikmati dan bisa menghayati ibadah-ibadah yang kita lakukan, pahami esensinya, hakikatnya, makna filosofis. Sehingga kita bisa menikmati. Ya, begitupun terkait dengan masalah ini. Jadi ini penegasan pertama dulu bahwa Allah kasih kita hidup di Ramadan ini, kata Ibnu Rajab, adalah orang yang diberikan anugerah yang mulia dan agung. Beliau mengambil dalil 3 orang sahabat yang meninggal di medan jihad dan yang satu meninggal di atas tempat tidurnya, tapi dengan diberikan kesempatan hidup sampai Ramadan, dia ternyata memperbanyak amal solehnya, sehingga ini menjadi program akselerasi dia untuk menuju surga. Nah, itulah yang menyebabkan lebihnya umat Rasulullah dibandingkan umat yang lain. Oleh karena itu maka kita sudah melewati nih fase pertama, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, makin kencangkan ikat pinggangnya. 10.3 wayahna pindah dari rumah ke Masjid Al-Kausar. Ibu-ibu kunci we kamarna pokoknya. Ya, suruh pada pindah ke masjid pokoknya. Jadi ini dahsyat. Kita bahas satu persatu. Kenapa diberikan kesempatan hidup Ramadan adalah merupakan anugerah agung. Nikmatun azimah. Pertama kita lihat dari sisi Ramadannya dulu. Ramadan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita belum lihat puasanya, Ramadannya dulu. Ramadan ini, dia satu-satunya bulan yang disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran. Ya, surat yang kedua ayat 185. Nggak ada bulan yang disebutkan secara tersurat dalam Quran selain Ramadan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya turun Al-Qur'an. Ini Quran itu turun di bulan Ramadan, Pak. Menggunakan kata fihi. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini fihi ya. Fihi itu sering diterjemahkan di dalamnya. Di dalamnya itu di dalam Ramadan. Ini kalau dalam bahasa Arab di dalamnya ini namanya zorob. Jorpun. Jorob itu bahasa kitanya artinya wadah. Jadi seandainya Ramadan ini kita ilustrasikan sebagai wadah yang besar, maka Quran ini turun dalam wadah itu. Jadi ini wadah nih. Wadah besar, ini Al-Quran masuk ke wadah ini. Jadi walaupun Quran turun di bulan lain, karena kita tahu dalam sejarah Quran itu turun 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Tapi turunnya Quran di bulan lain tidak seperti turunnya Quran di bulan Ramadan. Yang turunnya di bulan Ramadan itu adalah fihi. Fihi ini kalau misalkan kita terjemahkan tadi dengan wadah, karena ini zorob, ibarat dia adalah wadah besar, maka Quran ini turun. Dan semua yang berada di sini, kita ada nggak di sini kira-kira? Di bulan ini kita ada nggak? Panas di bulan ini ada nggak? Anginnya di bulan ini ada nggak? Hujannya? Jadi semua yang ada di bulan ini ibarat wadah, kecepretan dengan kemuliaan dan rahmatnya Quran. Jadi kalau saya terjemahkan begini. Jadi di bulan ini adalah bulan Quran. Jadi kalau ada panas, panasnya adalah panas apa? Kalau ada angin, anginnya apa? Kalau ada oksigen, oksigennya apa? Kalau ada debu, debunya debu apa? Jadi semuanya adalah Quran. Nikmati panasnya, debunya, anginnya, oksigennya, karena semuanya adalah ada nuansa apa? Quran. Jadi ketika saya ke Madinah, itu di hotel Madinah itu banyak tulisan gini, Pak. Al-Madinah apa? Khairul ardil Madinah. Itu saya tanya kepada Mutawib. Jadi pulang dari Madinah, dari masjid, saya suka lihat tuh banyakkan tulisan-tulisan Arab itu di hotel-hotel. Suka merhatiin nggak Bapak kira-kira Pak? Oh, saya suka merhatiin. Ada tulisan tuh, besar di hotel itu. Sebaik-baik bumi adalah bumi Madinah. Ya mungkin ngelihat tulisan tapi kadang-kadang bacanya nggak tahu gitu ya. Karena saya pernah juga gitu ya. Ini cerita asli Pak ya. Cerita asli kita itu ceritanya kan ke Gunung Magnet, Jabal Magnet. Tahu ya ada Jabal Magnet. Itu di Jabal Magnet itu kan ada orang pakai bis, jenggot, di sini ada tulisan. Ya. Apa tulisannya begini? Ada juga yang begini tulisannya. Ya. Apa dibacanya, Pak? Ada orang yang nggak ngerti pas dibaca Aisun Karim atau Ustaz, itu Aisun Karim. Orang mulia kan gitu, pakai jenggot, pakai tasbih. Padahal mana orang mulia? Saat kita minta doanya ada orang mulia. Mana? Itu di bis. Kata es krim, kata saya bukan Aisun Karimun gitu kan. Kalau Karim kan mulia namanya kan. Jadi Aisun Karimun. Saat, itu orang mulia kata. Mana itu? Itu ada tulisan Aisun Karimun. Pakai tasbih, pakai jenggot, pakai ini kan. Orang Arab pasti begitu namanya. Mana kata saya? Itu di bis. Saya lihat bukan Aisun Karimun, es krim kata saya gitu. Dia sedang jualan es krim gitu loh ya. Nah, ini kan mungkin di sana banyak juga tulisan Arab tapi bacanya salah juga gitu loh ya. Disangkanya untung belum minta disembur katanya gitu loh ya. Aisun Karim ada di tengah gunung gitu loh ceritanya. Dia pakai jenggot panjang, pakai udeng, pakai tasbih, jualan es krim. Disebutnya Aisun Karimun, orang yang mulia katanya gitu. Wah ini salah kata saya, salah baca. Ini bahayanya kan gitu. Nah, jadi saya tulis itu bahwa sebaik khairul ardul Madinah. Ada tulisan sebaik-baik bumi Madinah.
Saya tanya ke Mutawif. Saya ingat Mutawifnya ini nih, Ustaz Afifi itu. Yang pakai pakaian yang ngentrik itu. Karena beliau kan 12 tahun di Madinah kan. Gitu. Ada yang kenal ya Ustaz Afifi ya. Jadi beliau kan kalau ini kan unik sendiri gitu. Saya tanya, Ustaz, apa maksud daripada hadis itu? Bahwa bumi Madinah adalah bumi terbaik. Dia sampai cerita tentang sejarah. Ustaz, di Madinah ini ada manusia terbaik. Di dalamnya, di tanah Madinah ini dikuburkan manusia-manusia terbaik. Ada Rasulullah, ada bahkan manusia terbaik semuanya di sini. Kata saya, oh. Terus berarti tanahnya tanah terbaik. Tanah terbaik. Enggak ada tanah terbaik di dunia kecuali tanah apa? Karena adanya Rasulullah sebagai manusia terbaik. Ini semua wilayah Madinah adalah terbaik. Saya sampai memikirkan, berarti debunya debu terbaik. Tanahnya tanah terbaik, panasnya panas terbaik. Semenjak itu akhirnya mau kena debu, mau kena kotoran, mau kena panas di Madinah saya nikmatin karena saya sedang memikirkan ini adalah panas, debu dan tanah terbaik. Sehingga saya nggak alergi. Di Madinah itu begitu kena debunya nggak alergi karena ini debu terbaik. Kena kotoran tanahnya saya nggak alergi. Kotoran tanah Madinah adalah kotoran tanah terbaik karena ada manusia terbaik di situ. Nah, ketika kita tahu tentang itu, kita tidak lagi alergi. Oh panas, oh debu, oh panas, oh kotor, oh ini dan lain sebagainya. Saya nikmati Madinah itu, sehingga kita tidak arang dan kita akhirnya bisa menikmati. Nah sama sebetulnya kalau kita pahami tentang makna fihi Al-Quran di ini, bulan Ramadan bulan yang turun fihi di dalamnya, dalam wadah Ramadan itu. Semua yang ada dalam wadah itu adalah bernuansa Qur'ani. Jadi panasnya Ramadan, panas Qur'an. Oksigennya Ramadan adalah oksigen apa? Al-Quran. Debunya Ramadan, debunya Quran. Nikmati panasnya, nikmati debunya, nikmati cuacanya, nikmati hujannya, nikmati oksigennya. Sehingga kita tidak aral ketika berada dalam Ramadan karena kita sedang dicuci dengan Al-Quran. Inilah yang saya pahami, Ramadan itu bukan hanya sebagai bulan suci. Tapi Ramadannya suci, turun kitab suci Al-Quran, maka kesucian Ramadan menjadi kesucian apa? Kuadrat. Kesucian Ramadan itu menjadi kesucian kuadrat. Jadi Ramadannya sudah suci, kemudian turun kitab suci, maka kesucian Ramadan bertambah dengan kesucian Quran. Dua bentuk kesucian dalam satu waktu menjadi kesucian yang kuadrat. Kesucian kuadrat inilah dalam bahasa fikihnya yang tepat, suci mensucikan. Makanya Ramadan itu ibaratnya adalah air mutlak. Ibaratnya apa? Air mutlak. Pak, kalau Bapak lagi wudhu nih di sungai, Ibu lagi wudhu di sungai. Pas ketika wudhu ada bagong, bangkai bagong lewat. Suci entah airnya? Tetap suci enggak? Tetap suci enggak? Tetap suci. Cepuk, ih babi lewat misal bangkai. Nah, wah air ini tidak masuk. Enggak, tetap air itu apa? Suci. Karena di air sungai dan mengalir. Sama, dosa kita sebesar, sebanyak apapun tidak menyebabkan Ramadan jadi kotor. Bahkan kita tetap disucikan dengan sucinya apa? Ramadan. Dahsyatnya kayak begitu. Dahsyatnya Ramadan kayak begitu. Makanya pantas Ibnu Rajab mengatakan nikmatun azimatun. Itu satu. Kalau kita lihat dari tafsir Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, beda lagi Imam Qurtubi, dia memahami begini. Dalam Jami'ul Ahkamnya, kata Imam Qurtubi begini. Innama sumya Ramadan, innama sumya bir Ramadan, li'annahu yarmadu dzunuba bil a'mali shalihat. Kalau kata Imam Qurtubi gini, diberikan nama Ramadan itu dengan Ramadan, li'annahu yarmadu dzunub ay yahrikuha bil a'mali shalihat. Ini bisa dilihat tafsirnya nanti. Disebabkan dia diberi nama Ramadan yarmadu. Yarmadu itu membakar az-dzunub, ay yahrikuha bil a'mali sholihat, dengan amal-amal soleh.
Jadi amal soleh di bulan Ramadan itu yarmaduz dzunub. Fungsi dasarnya membakar dosa-dosa. Ya, ini yang kedua. Ya. Tadi dia bulan turunnya Quran, sehingga jika Ramadan diibaratkan sebagai wadah besar, maka wadah itu akan mencuci, akan mewarnai semuanya. Yang kedua adalah yarmaduz dzunub bil a'mali as-sholihat. Kata Imam Qurtubi gini, dia diberikan nama Ramadan li'annahu yarmaduz dzunuba bil a'mali sholihat. Karena dia yarmadu, Ramado itu dari Ramado, yarmadu, Romdon, membakar dosa-dosa bil a'mali sholihat, dengan amal solehnya. Jadi gini, kan yang kita tahu, kalau baca Quran itu dibalasnya berapa, Pak? Satu hurufnya dibalas berapa? 10 kebaikan. Alif lam mim kan bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Nah, yang kita tahu kan, kalau misalkan kebaikan itu kan dilipat gandakan. Tapi ternyata kata Imam Qurtubi bukan hanya itu. Fungsi dasar amal soleh kita di Ramadan, fungsi dasarnya adalah yarmaduz dzunub, membakar dosa. Jadi kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, bukan hanya 10 kebaikan satu hurufnya, tapi bacaan Quran kita itu pertama apa? Membakar dosa dulu. Kalau kita sedekah, dibalas 70, 700 bahkan tak terhingga, tapi sedekah kita itu fungsi dasarnya yang sudah pasti apa? Yarmaduz dzunub, membakar dosa kita dulu. Kalau kita silaturahim di bulan Ramadan, di samping memanjangkan umur dan memberkahkan rezeki, tapi fungsi dasar silaturahimnya apa dulu? Yarmaduz dzunub, membakar dosa dulu. Kalau kita nengok orang sakit di bulan Ramadan, bukan hanya didoakan 70 malaikat, tapi nengok orang sakit di bulan Ramadan, fungsi dasarnya apa? Yarmaduz dzunub. Pokoknya semua bentuk amal soleh kita di bulan Ramadan, fungsi dasarnya apa? Makanya kata Nabi apa? Nabi itu mengecam, celaka, rugi ma'an pura, celaka, rugi. Orang yang dikasih hidup Ramadan sampai berlalu tapi dosanya tidak diampuni. Celaka kata Nabi. Orang fungsi dasar semua amal soleh membakar dosa, tapi ada orang yang dikasih kesempatan hidup Ramadan dosanya tidak terampuni. Siapa yang dibakar? Ya tentu yang puasa, Pak. Yang puasa ibaratnya gini, misalkan ibu, misalkan kan, contohnya kalau ibu misalkan mau nyuci beras, kan kalau tadi kan beras di wadah, Quran adalah keran, air di kerannya, set dikucek kan, cuci. Tapi kan tetap yang namanya batunya, gabahnya dibuang kagak? Bu, batunya mainnya dibuang atau dicuci juga? Dibuang dulu, ada kutunya, dibuang nggak kutu? Nah, ini yang nggak puasa kutunya, dibuang dulu kutu. Nah, dibuang batunya, dibuang gabahnya. Yang dicuci yang mana? Berasnya yang dicuci mah gitu loh. Berarti kalau begitu orang maksiat enak amat Ustaz kecuci. Enggak, kalau kutu, kalau batu, kalau gabah buang. Yang kita pakai apanya? Bapak punya empang. Punya empang mau dibedahin buat munggah. Buat munggah atau nanti buat apa namanya? Lebaran. Empang dibedahin, yang mau diambil cuma ikan emas dan ikan nila. Dijala, pas dijala, pruk, kena dijala. Tapi kan tetap keyep dibuang. Tahu keyep nggak? Hah? Kepiting mah dibuang, ular kadut. Kan yang gitu-gituannya mah dibuang, yang kita ambil apanya? Ya ikannya, ikan mas ikan sama kayak begitu. Yang dibakar, yang dicuci, yang digero apanya? Yang puasanya. Tapi yang ini mah orekadut, nggak dibuangin dulu. Orekadut nggak dimasukin wadah di sini. Ya, nggak puasa misalkan. Oh berarti keyep, buang keyep kepiting. Orai, buang helak itu. Herinan masalahnya. Bikin sempit. Jadi yang dipakai itu yang puasanya, yang berimannya. Makanya dia yang dibersihkan itu. Karena yang di wadah itu, yang dia ternyata tidak mau dipakai dan dibuangin dulu, dikeluarin dulu semuanya.
Makanya kata Nabi, rugi. Rugi udah di wadah malah dibuang. Itu manusia paling rugi, ma'an furrajulin dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Rugi orang yang kasih kesempatan hidup Ramadan, kemudian berlalu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampun. Orang fungsi amal solehnya saja fungsi yarmaduzunu kok. Jadi ini dahsyat. Ya, dahsyat ini. Ini Ramadan tuh kayak begitu modelnya. Itu Imam Qurtubi ketika menafsirkan surat yang kedua 185, beliau menjelaskan tentang asal usul kenapa diberi nama Ramadan. Ya, innama sumiya bir Ramadan li'annahu yarmadu dzunub bil a'malis shalihat, karena dia mampu membakar dosa-dosa manusia, hamba-hamba Allah beriman, bil a'malis shalihat, dengan amal-amal solehnya. Jadi seluruh amal soleh kita bukan hanya mudho'afah, bukan hanya ditingkatkan, dilipat gandakan, tapi punya fungsi dasar membakar. Makanya hadisnya kan jelas. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ternyata membakarnya bukan yang itu doang gitu loh yang dibakarnya. Yang setahun yang lalu dibakar. Bukan hanya yang itu doang yang dibakar, tapi 1 tahun yang lalu mata qaddama min dambi, yang dibakar itu dosa 1 tahun. Di hadis yang lain 1 tahun 1 tahun yang lalu Masya Allah. Makanya dahsyat Ramadan. Makanya dahsyat. Ini fungsi, ya, fungsi pembakaran, fungsi pencucian. Ini Ramadan. Makanya di situ. Itu yang dijadikan sebagai dasar ya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenapa dia adalah merupakan disebut nikmatun azimah, anugerah mulia dan agung, karena ternyata memang di dalamnya sangat dahsyat. Ya, kita akan bahas nih wazi'ifu syahri Ramadan, fungsi-fungsi Ramadan. Ya, untuk mengungkap ya alasan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi apa fungsi pertama? Fungsi bulan suci mensucikan, fungsi pembakaran. Hampir sama di situ. Jadi bukan hanya dibakar tapi disucikan. Makanya kata para ulama tasawuf ya, kata para ulama tasawuf, fungsi Ramadan itu fungsi tathir pertama. Ya. Fungsi tazkiyah. Jadi fungsi tathir itu mensucikan. Tazkiyah artinya membersihkan. Jadi apa yang kotor dalam diri kita itu dibersihkan, disucikan. Ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, fungsi Ramadan ini ya, Ibnu Rajab memahaminya dari dalil-dalil yang ada. Mudha'afatul a'mal atau mudha'afatul ajri lil a'mal. Ya, mudha'afatul ajr. Fungsi melipat gandakan pahala. Melipat gandakan amal, menggandakan amal, ya. Beliau mengutip hadis begini. Ini sudah sering saya ini kan ya, nggak apa-apa. Bahwa amal itu digandakan, wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mali takunu bi asbabin. Amal itu dilipat gandakan, ditinggikan oleh Allah, kata Ibnu Rajab kan banyak sebab. Tapi sebab yang paling menonjol adalah 2. Sebab karena tempat dan sebab karena waktu katanya ya. Itu kita bahas dulu itu. Sebab karena waktu, karena tempat seperti kal haram tadi, seperti Masjidil Haram. Ya. Dan sebab karena waktu kasyahri Ramadan wa asri Dzulhijjah. Sebab karena waktu adalah seperti bulan Ramadan dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ada sih waktu yang hebat di antara 12 bulan itu adalah waktu Dzulhijjah. Tapi kalau Dzulhijjah cuma 10 hari. Tapi kalau Ramadan 30 hari. Dan di Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ada 2 waktu memang yang dihebatkan oleh Allah. Ya, Ramadan dan Dzulhijjah. Cuma kalau Dzulhijjah 10 hari. Kalau Ramadan 30 hari. Makanya ibu-ibu, kalau di luar Ramadan, Pak,
itu waktu istimewa itu kan cuma sepertiga malam. Kalau di luar Ramadan, sepertiga malam. Jadi, nah sedangkan waktu sepertiga malam ini kan tidak semua orang bisa memanfaatkan. Bahkan hanya sebagian kecil. Tapi kalau di Ramadan, Pak, semua waktunya itu istimewa. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari itu semua waktunya apa? Istimewa. Semua waktunya itu mustajabah. Itu bedanya ya. Kalau di luar Ramadan, waktu hebat itu adalah sepertiga malam. Tapi kalau di Ramadan, 1 kali 24 jam. Semuanya istimewa. Jadi di Ramadan cuma ada 2, istimewa dan istimewa banget. Itu aja. Ya, ibaratnya kalau misalkan kita dimasakin istri, kemudian dilayani, dikasih nama suaminya, istrinya nanya, gimana, Pak, enak nggak? Sebagai bentuk kerayuannya, masakan mamah cuma 2, enak dan enak, dah sieun dicarekan untuk ngomongin. Ya, kalau nggak ngomong kayak gitu, dia besok-besok nggak dimasakin lagi dia gitu. Pokoknya masakan mama itu cuma 2 aja. Apa, Pak? Enak. Terus nggak enak? Bukan, enak banget gitu aja pokoknya itu ya. Di Ramadan cuma 2. Istimewa dan istimewa sekali. Ya makanya kan ada waktu berbuka kan? Ada waktu sepertiga. Semua waktunya 1 kali 24 jam istimewa. Makanya gini, saya memahami hadis Nabi begini. Man tatawwa'a fihi bi khoslatin min hisalil khairi kana kaman adda faridah fi masiwa wa man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridah fi masiwa. Barang siapa yang menjalankan ibadah sunnah di Ramadan sama dengan dia menjalankan ibadah wajib di luar Ramadan, dan barang siapa yang menjalankan ibadah wajib sama dengan menjalankan 70 bentuk kewajiban di luar Ramadan. Ini kalau saya memahami begini, Pak. Artinya di bulan Ramadan itu nggak ada amalan-amalan kecil, Pak. Makanya kalau bahasa saya, sunnah ini kan ada 2 kalau dalam rawatib. Mu'akan, guer mu'akan. Maka di bulan Ramadan nggak ada mu'akan, pokoknya semuanya kerjain. Di Ramadan yang sunnah punya nilai wajib. Makanya di Ramadan nggak ada amalan sunnah. Di Ramadan nggak ada amalan apa? Semuanya apa? Ini kalau menurut saya maksudnya apa? Kalau bisa bagi kita, wajibkan, Pak. Kenapa sih nilainya begitu? Ada orang bertanya ke saya, Ustaz, kenapa sih sholat qobliyah subuh pahalanya lebih gede daripada sholat subuh? Emang kenapa pahalanya? Barang siapa sholat sunnah qobliyah subuh sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kok sholat subuhnya nggak disebutin 2 dunia dan isinya gitu? Ini kayaknya yang nanya orang materialistik kayaknya gitu.